Saya ingin mengambil waktu yang baik ini untuk bisa menjelaskan sejumlah hal, termasuk menyampaikan update perkembangan situasi politik terkini di tingkat nasional. Alhamdulillah, setelah kita mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto, sebenarnya penerimaan publik itu secara umum positif. Ada sekitar 60% yang menunjukkan bahwa atau mengatakan sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya, dan sekitar 54% menunjukkan bahwa sudah tepat atau mengatakan sudah tepat Partai Demokrat untuk berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu, tentu komitmen kita seperti apa yang sudah kita tunjukkan juga sejak kita mendeklarasikan Pak Prabowo, mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Pada tanggal 3 Oktober yang lalu, telah dilakukan pertemuan antara Pak SBY dan Presiden Jokowi. Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pak SBY sangat baik, sangat positif setelah Demokrat resmi mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai Capres, artinya Demokrat berada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung dalam Koalisi Indonesia Maju itu adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan. Sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu mungkin terakhir one on one pertemuan seperti itu 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tentu selain membahas situasi negeri terkini, juga membahas atau terkait dengan pemilu 2024. Yang pasti tidak benar, saya ulangi, yang pasti tidak benar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar. 100% tidak ada pembicaraan terkait itu. Ya. Lalu begini, memang ada pemikiran, ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan koalisi pemerintahan. Toh Demokrat sudah di sini. Ini pandangan, ini juga harapan dari sejumlah kalangan, terutama tadi para pemimpin dan elit partai-partai sahabat yang saat ini dalam pemerintahan, yang saat ini sudah menjadi bagian dalam Koalisi Indonesia Maju. Kita sangat paham, kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan. Kalau urusan bicara kabinet, koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari presiden. Jadi hanya Bapak Presiden lah yang bisa mengutarakan hal itu. Adapun terkait siapa yang akan diusung sebagai cawapres, ya saat ini masih terus dilakukan penggodokan. Terus dilakukan penggodokan. Nanti malam insya Allah saya termasuk para ketua umum partai-partai
pengusung dalam Koalisi Indonesia Maju akan diundang Pak Prabowo sebagai capres di Kertanegara malam ini. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang diputuskan. Sebetulnya kita sebagai pendatang paling baru di koalisi ini, saya cukup bersyukur ketika tahu Pak Prabowo ini sebenarnya cukup sering membuka ruang diskusi. Nggak setiap kali ditampilkan di media, tapi ya kita diajak bicara. Di sana sini kita ketahui juga bahwa beliau itu meminta pandangan-pandangan. Jadi walaupun kita datang terakhir tidak, udah ikut saja, nggak begitu. Beliau tanya, apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari Demokrat. Kita punya hak di situ dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi. Nah, disinilah saya ingin cerita. Publik saya rasa kita semua juga mengetahui partai-partai yang terlebih dahulu ada di Koalisi Indonesia Maju ini juga punya aspirasi. Betul ya? Golkar misalnya kita tahu aspirasinya tentu Pak Ketumnya, Pak Erlangga bisa menjadi salah satu yang dinominasikan. Punya hak gak? Punya hak tentunya. Ya, beliau menyampaikan hal itu. Kemudian kita tahu PAN dari awal juga mengusung Pak Erick Thohir sebagai salah satu yang baik untuk dinominasikan sebagai kandidat cawapres. Kemudian kita tahu juga ada pandangan-pandangan yang lain. Nah, Demokrat ketika ditanya, kita mengatakan dengan sekali lagi tahu diri, tahu posisi, Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi kita kemudian menyampaikan baik juga untuk dipikirkan nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan. Itu yang Demokrat sampaikan. Tetapi pada akhirnya kita kunci dengan satu kalimat yang jelas itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat. Selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan. Artinya kita konsisten dalam sikap. Sebetulnya waktu di koalisi sebelumnya ya sama, tetapi ada hal-hal yang di-bypass ketika itu. Kalau disampaikan baik-baik ya kita sebetulnya ya terima-terima saja, tetapi ada yang di-bypass. Saya tidak ngulang lagi ke sana. Nah, sebetulnya sama, begitu di tempat yang baru ini, Koalisi Indonesia Maju ini, spiritnya tidak berubah. Bahwa yang menentukan cawapres seharusnya, sebaiknya, seyogianya adalah sang capres sendiri. Karena beliaulah yang akan memilih running mates-nya untuk berjuang bersama, dan kalau menang ia menjadi pasangan yang memimpin Indonesia bersama-sama. Pada prinsipnya posisi Partai Demokrat saat ini ada 3. Yang pertama, kita ingin Pak Prabowo ini menang dalam pemilihan presiden. Sepakat semuanya? Yang kedua, kewenangan untuk memilih cawapres ya ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai capres. Dengan niat dan tujuan serta pertimbangan bahwa pasangan cawapres tersebut akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat kita akan berjuang penuh untuk memenangkan Pak Prabowo. Siapapun pada akhirnya pasangan yang dipilih. Karena tujuan kita ya menang. Kita ingin Pak Prabowo jadi presiden,
Yang kedua, kita ingin Demokrat bangkit dan sukses besar dalam pemilu 2024. Itu agenda pertama. Nah, sekarang agenda yang kedua. Saya hanya mengingatkan jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS. Tapi saya akui semangatnya luar biasa, bagus. Itu harus dipertahankan. Ya, serangan darat, ketuk pintu, rumah ke rumah, warung ke warung, balai pertemuan ke balai pertemuan yang lain, tolong itu semua dilakukan. Itu nggak berubah ilmunya, teorinya nggak berubah. Jadi semakin banyak ketemu masyarakat, semakin sering ketemu masyarakat, insya Allah kans kemenangannya juga makin baik. Nah, serangan udara, baik di media massa, media sosial, street media, itu juga harus dijalankan dengan serius. Terima kasih yang punya rezeki bikin acara-acara sosial, pasar murah, apa segala macam itu silakan ditambahkan. Nah, supaya semangat, kami di DPP juga tentu ingin membantu pada saatnya, termasuk tadi bagaimana pada saatnya kita lakukan lagi turun ke lapangan. Saya akan menjadi juru kampanye buat Bapak Ibu sekalian, buat Partai Demokrat ya. Termasuk tentunya Pak SBY sudah mengatakan juga ingin membantu. Saya juga tentunya punya niat baik untuk bisa support di media massa, termasuk street media, termasuk yang besar-besar billboard. Saya rasa itu sudah yang terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tetap semangat semuanya ya. Harus semangat kita semuanya.